Benar, itu memang mobil dari penginapan. Mengapa mereka mengikuti kami? Mobil itu makin dekat dan kami bisa melihat Ryuichi melambai dari kursi depan. Kami berpikir, apa mungkin kami meninggalkan sesuatu di penginapan dan meminta sopir taksi untuk berhenti. Ryuichi berhenti tepat di samping mobil kami dan menghampiri kami. Kalian tak bisa pulang begitu saja, katanya. Kami takkan pulang, jawab Soji. Kami tak bisa pulang dengan keadaan seperti ini. Mereka sepertinya mampu memahami perkataan satu sama lain, namun aku dan Takumi kebingungan. Kami tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Hei, apa yang kalian maksudkan? Kalian naik ke sana, kan? Dia menatap langsung ke mataku. Jantungku berdetak sangat kencang. Bagaimana dia bisa tahu? Aku merasa sangat takut. Aku merasa seperti ketahuan telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Ya, aku menjawab dengan jujur. Ryuichi menghela napasnya, jika kalian pergi seperti ini, kalian hanya akan membawanya bersama kalian. Mengapa kalian harus naik ke atas sana? Seharusnya aku dengan tegas melarang kalian untuk naik ke sana. Apa yang dia maksud, membawanya bersama kami? Tetapi, bukankah kami sudah mengakhirinya? Dengan pergi dari tempat itu, aku mulai cemas dan menatap Takumi. Namun dia sama cemasnya dengan kami, dia menatap Soji dan Soji akhirnya berkata, tak apa-apa, teman-teman, kita akan diruat. Kita akan membicarakannya ketika kita sudah sampai di sana. Diruat, semacam upacara. Aku tak mempercayainya. Apa kami kerasukan? Apa aku akan mati? Sial, sial, mengapa aku harus naik ke sana? Jika kami memang tak boleh naik sana, seharusnya sejak awal mereka mengatakannya kepada kami. Perkataan Soji sama sekali tak membuat Ryuichi terkesan. Upacara penyucian, tanyanya. Ya, jawab Soji dengan singkat. Kau bisa melihatnya, ya kan? Tanya Ryuichi lagi. Soji terdiam. Tunggu, apa yang kau lihat? Takumi menuntut penjelasan. Maafkan aku, tetapi tolong jangan tanyakan itu kepadaku. Tanpa berpikir, aku segera meraih Soji dan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Demi Tuhan, apa yang terjadi? Katakan pada kami. Ryuichi berusaha memisahkan kami. Hei, hentikan. Seharusnya kalian berterima kasih kepadanya. Tetapi dia tak mau mengatakan apa yang terjadi. Kami berhak tahu. Emosiku mulai meninggi. Kalian beruntung kalian tak bisa melihatnya, seru Ryuichi, justru Soji yang dalam masalah. Sekarang, mendengarnya, wajah Soji berubah pucat. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku yang naik ke sana, bukan dia, seruku. Ryuichi menjawab, kalian berdua tidak melihatnya kan? Kalian terus berbicara tentang melihatnya dan tidak melihatnya. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Tanyaku. Aku tak tahu, hanya jawaban itu yang meluncur dari mulut Ryuichi. Apa? Teriakku. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu sementara nyawa kami mungkin terancam? Aku sendiri belum pernah melihatnya. Namun, Ryuichi menatap Soji, walaupun kalian mendapat upacara penyucian, aku pikir itu takkan banyak membantu. Mengapa? Soji bertanya dengan tatapan penuh keraguan. Sesuatu seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Hanya itu yang bisa kukatakan. Tidakkah kita bisa mencoba? Siapa tahu itu bisa berhasil. Soji bersikeras. Ya, kalian bisa saja mencobanya. Namun jika itu tak berhasil, apa yang akan kalian lakukan? Soji tak mampu menjawabnya. Begitu kau melihatnya, maka hal itu akan terjadi sangat cepat. Aku sama sekali tak paham apa yang dimaksudkannya datang dengan cepat, namun begitu. Mendengarnya, Soji langsung menangis. Takumi dan aku hanya berdiri di sana, tak tahu harus berbuat apa. Merasa ada sesuatu yang terjadi, sang sopir taksi membuka jendela mobilnya dan memanggil kami. Apa semuanya baik-baik saja? Kami tak mampu menjawabnya. Soji sudah ambruk di tanah, berlutut sambil menangis. Ryuichi lah yang kemudian berbicara dengan sopir itu. Maaf sudah membawa Anda sejauh ini, namun bisakah Anda menurunkan mereka di sini saja? Hah, tetapi, dia menatap ke arah kami, tak yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Ryuichi tak mengindahkan tangisan Soji dan berbicara kepadanya. Kalian tahu mengapa aku sampai mengejar kalian sampai ke sini? Aku mengenal seseorang yang tahu mengapa ini semua terjadi. Aku ingin membawa kalian kepadanya sehingga dia bisa membantu kalian. Kita tak punya banyak waktu. Kumohon, percayalah kepadaku. Baik.
Soji masih terisak. Tampak dia seakan-akan menanggung beban yang sangat berat sendirian di pundaknya. Semenjak kami mulai bersahabat, tak pernah aku melihatnya menangis seperti ini. Mendengarnya menyetujui saran Ryuichi, aku pun berbicara dengan sang sopir taksi. Maaf, tetapi sepertinya kami akan turun di sini saja. Berapa ongkosnya? Setelah membayar, kami masuk ke dalam mobil. Ryuichi, Takumi dan aku duduk di bak belakang, sementara Soji duduk bersama Ryuichi di kursi depan. Ryuichi melajukan mobil ini secepat setan. Baik aku dan Takumi ketakutan, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan kami alami setelah ini. Aku tak tahu berapa lama kami berkendara, namun sepertinya sangat jauh. Yang kuingat, ketika sampai, punggungku terasa sangat sakit. Kami akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang tampak sangat normal. Di samping rumah itu berdiri sebuah tori, gerbang kuil kecil dan tangga batu. Kami berjalan ke rumah itu dan Ryuichi menekan belnya. Setelah beberapa lama, seorang wanita keluar menyambut kami. Dia terlihat masih muda, sekitar 20 tahun. Dia meminta kami masuk dan mengajak kami ke sebuah ruangan bergaya Jepang di bagian lain rumah tersebut. Di ruangan itu, duduk seorang biksu, seorang pria parubaya, dan seorang lelaki tua. Ketika kami masuk, sang pria tua mulai berkomat kamit. Biksu itu hanya menatap kami ketika kami datang. Duduklah, perintah biksu itu. Kami pun duduk dan Ryuichi duduk di samping kami. Ini 3 anak yang saya ceritakan kemarin. Tunggu, tiba-tiba sang biksu menstop perkataan Ryuichi saat dia memperkenalkan kami. Apa kalian yakin kalian tak membawa orang lain? Tanya sang biksu sambil memperhatikan lekat pintu geser kertas yang ada di samping kami. Aku menoleh, dan tetap, aku tak melihat apapun di balik pintu kertas itu. Namun aku memperhatikan raut wajah Soji amat ketakutan. Biksu itu menoleh ke arah kami, jadi mana anak yang katamu bisa melihat mereka itu? Soji, anak ini, ketika Ryuichi mengatakan hal itu, pria parubaya dan pria tua itu saling menatap satu sama lain. Sang biksu kemudian berbicara, apa dia juga yang masuk ke dalam kuil? Tidak, Ryuichi menggeleng, itu adalah Yuki. Hanya itu yang bisa dikatakan biksu itu. Soji hanya di luar dan hanya mengamati, kurasa, sambung Ryuichi. Begitukah? Biksu itu terdiam sesaat lalu berbicara dengan Soji, apa ini kali pertamanya kamu mengalami hal seperti ini? Mengalami hal seperti ini? Dia bertanya, tak yakin dengan apa yang dimaksud biksu itu. Ya, melihat roh atau hal-hal seperti itu. Soji mengangguk, ini kali pertamaku. Jadi begitu, ini cukup aneh. Soji tampak hendak berbicara dan semuanya menoleh ke arahnya. Bicaralah, kata sang biksu. Apa aku akan mati? Dia tampak bergetar saat mengatakannya. Ya, sang biksu menjawab tanpa tedeng aling-aling, jika ini terus berlanjut, kau pasti akan mati. Soji kehilangan kata-kata. Gemetarnya berhenti seketika dan kepalanya menunduk. Melihatnya, Takumi langsung berbicara, apa maksud Anda dengan dia akan mati? Maksudku dia akan dibawa pergi, sang biksu menjawab. Takumi dan aku masih tak mengerti. Dengan apa yang dia maksud? Sesuatu akan membawa Soji pergi. Sang biksu melanjutkan perkataannya. Aku tak terkejut kalian tak memahami perkataanku. Dia berpaling kepadaku. Yuki, ketika kamu masuk ke dalam kuil, apa kamu merasakan ada yang aneh? Kuil, aku mengasumsikan yang dia maksud adalah lantai kedua hotel itu. Aku mendengar sesuatu, suara garukan dan ada suara napas yang aneh. Ada banyak jimat menancap di pintu. Begitu, kata sang biksu, kamu mungkin tak menyadarinya, namun yang tinggal di sana bukanlah manusia. Aku tak terkejut, aku sudah menduganya sejak awal. Aku percaya bahwa kau dapat merasakan keberadaan mereka dengan indera pendengaranmu. Sedangkan Soji, temanmu, bisa merasakan mereka lewat indera penglihatannya, biksu itu menjelaskan, biasanya manusia tak mampu merasakan mereka. Mereka tinggal di suatu tempat, tanpa ada yang memperhatikan, meringkuk dalam kesunyian. Soji, dia berpaling ke temanku itu, apa? Kau melihatnya sekarang? Tidak, namun aku bisa melihat bayangannya. Dia menoleh dengan gugup, menatap pintu geser kertas yang berada di samping kami. Dia mencakari pintu dengan sangat keras. Dia tak bisa masuk. Aku melindungi tempat ini, namun tetap saja dia berusaha menghancurkan pelindung itu. Dia berhenti beberapa saat sebelum kembali melanjutkan.
tetapi kalian tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku akan meminta kalian pergi ke suatu tempat. Dan Soji, kau harus